Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Kembali kita di acara The Ngobis ya teman-teman yang sering nonton ya acara The Ngobis. Ya pasti sudah tahu kita selalu live setiap hari apa nih? Kemis ya. Saya sampai lupa ini hari apa nih. Kemis guys ya. Kita almost setiap Kemis kita selalu live dan kita udah jalan ini udah mungkin lebih dari 4 4 tahun terakhir guys, kita rutin kok ya, hampir tiap minggu kita ada live satu kali ya. Ya teman-teman, kalau kepingin dapatin sharing-sharing pengalaman sudah tahu pasti The Ngobis adalah jadwal kalian setiap Kamis malam jam 8 adalah sesi untuk Anda belajar di bisnis Anda, atau sesi Anda belajar kepada narasumber yang hebat luar biasa ya terkait dengan pengalaman bisnisnya dan macam-macam informasi yang menarik seputar bisnis Anda. Ya, teman-teman yang sudah sering nonton Ngobis pasti tahu hari ini kita akan ngundang narasumber hebat. Tapi teman-teman, kalau biasanya kita ngobrol soal apa? Bisnis ya, gimana sih kisah duka, suka dukanya, gimana sih kisah jatuh bangunnya, apa sih tips-tipsnya gitu ya. Biasanya kita ngobrolin soal bisnis saja ya. Hari ini guys, kita akan ngobrolin part of the business yang lain, another part of the business ya, yaitu adalah kita ngomong soal pajak ya. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman, kalau kita ngomong soal pajak, teman-teman juga harus paham ya. Kenapa? Karena pajak itu sekarang aspeknya penting untuk Anda ketahui ya. Kenapa? Karena pajak itu tidak bisa dilarikan dari usaha Anda ya. Kalau usaha Anda mau berkembang, harus bayar pajak ya. Pertanyaannya, gimana Pak cara bayar pajak yang baik? Oke, nah untuk itu hari teman-teman kita akan live hari ini spesial teman-teman ya, pakai telur ya. Karena hari ini kita akan live dengan Ibu Seti Arina ya. Jadi Bu Seti ini adalah seorang senior saya ya. Beliau adalah ketua IKPI cabang Surabaya ya. IKPI cabang Surabaya sudah 2 periode, berarti mungkin more than 10 tahun mungkin ya, atau 4 atau kalau 4 tahun berarti kan 8 tahun, mungkin 10 tahun kalau nggak salah, saya akan lupa banget, tapi 2 periode beliau menjabat di IKPI Surabaya dan cukup lama. Pengetahuan pajaknya sudah nggak diragukan lagi karena beliau juga senior saya di Ikatan Konsultan ya, bahkan sebagai ketua. Dan hari ini kita akan mengundang beliau teman-teman, kita akan ngobrolin soal pajak ya. So teman-teman yang penasaran harus stay sampai akhir ya guys, karena 1 jam ke depan sampai jam 9 ya kita akan banyak ngobrol soal pajak. Dan buat teman-teman yang pengen belajar, silakan chat di kolom Q&A ya, di kolom yang sini guys, bukan kolom ini, di icon ya, di kolom icon sini Anda silakan tulis pertanyaan Anda dan akan saya jawab. Saya akan tanyakan ke Bu Seti supaya Anda bisa belajar juga ya. Kapan lagi teman-teman ya belajar pajak gratis kalau tidak hanya di The Ngobis ya. Oke teman-teman, saya akan undang Bu Seti ya untuk masuk supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke. Teman-teman ya, doain semua ya supaya The Ngobisnya lancar semua. Oke, mantap. Wah, Bu Seti backgroundnya ada ini ya Bu ya, ada apa, langit-langit biru ya Bu ya, luar biasa nih Bu ya. Bagus nih Bu, cerah nih. Background saya cuma putih aja nih Bu. Minta maaf nih Bu. Oke, Bu Seti gimana Oke, kabarnya Bu Seti? kabar baik, sangat Kabar luar baik biasa ya. hari ini. Saya sampai Luar sore tadi biasa. selesai mau kota Kadin, baru Oh, pulang hari ini mau di kota Jakarta Kadin. hari ini Bu ya. Enggak, pemilihan ini kan ketua Kadin yang berikutnya. Oh, Kadin. Oh, ya ampun. Wih, luar biasa ya Bu ya. Oke, oke. Jadi habis acara pemilihan ketua Kadin terus selesai, pulang ini sekarang live ya Bu dengan saya Bu ya. Betul, besok kita mau berangkat ke China kan? Nggak ikut Oh, terus. besok ke China Bu ya, Okta ya. Iya Bu, minta izin saya nggak ikutan nih. Ini anggotanya nggak tertib ini Bu, nggak ikutan ke Okta ini Bu ya. Ini ya teman-teman ya, ini Bu Seti luar biasa teman-teman ya, sudah sibuk di bisnisnya, masih sibuk di organisasinya teman-teman ya. Dan beliau ini ikut banyak organisasi, termasuk besok teman-teman ada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ya, pergi ke Okta. Okta itu kayak anu ya Bu ya, kayak apa? Perkumpulan pajak tapi seluruh Indonesia. Ya, seluruh ini Bu ya. Perkumpulan pajak tingkat Asia dan Oceania. ASEAN dan
Oceania, woi. Dan Bu Seti ini selalu mempromotori ya, Bu, ya, atau memprakarsai ya untuk bisa teman-teman benchmark gitu ya atau belajar dengan teman-teman perpajakan dari luar negeri ya Bu Seti ya. Benar ya Bu Seti ya? Betul. Mantap. Luar biasa, luar biasa. Wih, besok semoga acaranya perjalanan semua lancar semua ya Bu Seti ya besok ya. Amin, amin. Dari Amin. Surabaya cukup banyak soalnya. Oh, besok berapa orang Bu yang berangkat ke Alta Bu besok Bu? Hampir 30 orang ya. Wih, 30 orang ya Bu dari Surabaya itu ya. Ya, Wih, mantap, mantap, mantap. Sampai 1 minggu apa 2 minggu di sana? sampai tanggal 27. Wih, 27 berarti 10 hari ya Bu di China Bu ya? Ya. Wih, luar biasa. Wah, ini Bu Seti minggu depan weekly meetingnya dari dari China nih Bu ya. Tetap bisa. Iya, 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 mantap, mantap, mantap. Wah, luar biasa, luar biasa. By the way, Bu Seti, ini kita di The Ngobis ini kan biasanya kita ngobrol-ngobrol santai ya, Bu ya. Jadi, Hmm. biasanya kita ini ngobrol-ngobrol dengan narasumber itu ya bertanya soal apa namanya kisah sukses bisnisnya, jatuh bangunnya dan sebagainya gitu ya. Tapi hari ini kita membawakan satu materi yang menarik Bu karena ini apa namanya khusus spesifik buat teman-teman. Kita hari ini mau belajar soal pajak Bu gitu ya. Dan saya yakin dan percaya teman-teman, Bu Seti ini adalah orang yang cocok, orang yang tepat untuk ditanya-tanyain soal pajak gitu ya. Karena beliau sudah sangat senior di perpajakan dan hari ini topiknya soal tarif 0,5% tahun depan berakhir ya Bu ya. Terus buat next-nya apa? Nah ini mungkin Bu Seti boleh nggak Bu kasih prolog Bu. Kira-kira bagaimana Bu dengan kondisi perpajakan di Indonesia saat ini Bu? Oke, jadi saya sebelum masuk ke tentang tarif 0,5%, saya akan mengawali dengan cash flow-nya ya. Siap. Kuadrannya dulu, kuadran wajib pajak gitu ya. Karena kan Mm, mm, mm. kita mesti paham dulu kita itu sebenarnya di kuadran mana gitu ya. Apakah kita Benar. ini kuadran employee gitu ya, terus atau mungkin pekerjaan bebas kayak kita ini misalnya konsultan, lawyer, dokter, berarti kan pekerjaan bebas. Apakah Mm, business owner, mungkin punya jualan online gitu ya, mungkin punya toko, mungkin punya salon, punya bengkel dan sebagainya, atau sebagai investor. Nah, ketika kita sudah memahami kita itu sebenarnya berada di kuadran apa, nah kemudian kan apa ya istilahnya implikasi dari perpajakannya kan berbeda-beda. Nah, ini mesti mm. kita harus paham dulu gitu ya. Jadi kalau saya ditanya sih mesti bayar pajak apa gitu ya. Berarti kita pertanyaannya kita kembali. Nah, sekarang kita ini berada di kuadran mana gitu ya. Kalau Hmm. kuadran employee ya berarti pasti kita gaji kita sudah dipotong oleh perusahaan gitu ya. Ketika dipotong perusahaan, kemudian kita masih single misalnya ya. Kalau masih single pasti tidak akan ada kurang bayarnya. Kalau memang penghasilannya hanya dari gaji misalnya. Kemudian ketika nanti menikah gitu ya, sebaiknya bagaimana? Apakah saya ber-NPWP sendiri-sendiri ataukah jadi satu? Karena sebenarnya kan untuk satu entitas ini kan kewajibannya hanya satu. Tapi kalau misalnya Hmm. si istri kepingin ber-NPWP sendiri atau pisah harta, nah nanti berarti harus penghitungan ulang. Nah, ketika digabungkan dan penghitungan ulang itu pasti biasanya akan menjadi kurang bayar. Kalau sama-sama masih bekerja di satu pemberi kerja misalnya. Makanya bagi Hmm. yang baru menikah ya sebaiknya NPWP-nya dicabut aja gitu ya. Jadi Hmm. satu aja sama suami. Toh nanti penghasilan istri ini kan menjadi final ya, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Satu pemberi kerja itu bukan berarti satu perusahaan, bukan berarti oh sama-sama di satu perusahaan tidak, tetapi misalnya yang satu di bank gitu ya, yang satu di pabrik, berarti ini artinya source-nya, jadi asalnya gaji itu cuma satu, berarti itu namanya satu pemberi kerja gitu ya. Nah, Hmm. sekarang kalau misalnya pekerja bebas gitu ya, pekerja bebas boleh nggak menggunakan 0,5%?
ada pengecualian, tidak boleh kan ya kalau pekerja bebas termasuk kita ini konsultan gitu ya, kemudian lawyer, kemudian dokter, penjajah asuransi mungkin, nah itu nggak boleh menggunakan yang 0,5%. Nah, ya memang kebanyakan banyak banget yang memang suka banget ya dengan 0,5% ini kayaknya belum bisa move on gitu ya. Iya, bener Bu. Nah, kecuali yang business owner ya, misalnya punya Mm-mm. toko gitu ya, mungkin punya punya home industry gitu ya, dengan Mm. syarat omsetnya kurang dari 4,8 M ya, berarti Mm. masih boleh Mm. menggunakan 0,5% gitu ya. Misalnya, nah atau mungkin jualan online. Nah, kemudian 0,5% itu bagaimana? Kalau omsetnya sudah 500, di atas 500 juta, kalau di bawah 500 juta kan masih free ya, nggak perlu bayar pajak gitu ya. Mm. Nah, setelah di atas 500 juta sampai dengan 4,8 ini barulah terutang 0,5%. Nah, sekarang pertanyaannya, Mm. apakah 10% itu pasti sangat menguntungkan gitu ya? Ya belum tentu Mm. sebenarnya, kayaknya sih kecil ya, tetapi kan itu 0,5% dari gross. Kalau saya pernah menghitung, 0,5% itu kalau nggak salah equal gross berapa ya? Sekitar 4. Sorry ya, saya kemarin pernah berhitung. Jadi kita itu mesti tahu, karena 0,5% itu gross gitu ya. Mm. Jadi kalau misalnya kita itu jualan kemudian untungnya itu kecil. Mm. Kalau untungnya kecil, misalnya oh saya jualan tuh cuman misalnya jualan HP gitu ya. Bu, saya itu jualan HP ya, padahal HP-nya itu harganya 3 juta. Saya itu loh kadang untung cuma 10.000, 25.000 misalnya. Kan sering ya Mm. misalnya, oh, orang beli gitu ya. Terus telepon, oh ya diambilkan dari temennya, cuma ambil 25.000. Nah, ini kan sebenarnya untungnya kecil banget gitu ya. Bayangkan kalau jual HP tadi, kemudian membayar 0,5%, sementara untungnya dari harga 3 juta cuma 25.000, ya itu rugi kalau menggunakan Mm. 0,5% gitu ya. Kita mesti tahu untuk kita itu berapa, kita mesti menghitung BEP-nya lah istilahnya. Kalau nggak salah 0,5% itu kalau untungnya di bawah 4% rugi sih menggunakan 0,5% ya. Nanti coba kita Mm. hitung ya ininya ya. Nah, kalau di atas itu, kalau yang untungnya gede, ya lumayan lah gitu ya, 0,5% itu lumayan gitu ya. Lumayan. Nah, masalahnya kan tahun depan ini sudah berakhir. Nah, sekarang mau ngapain Mm. nih gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika tadi sudah berakhir, kalau sih, saya mesti akan melihat blueprint ke depan gitu ya. Blueprint sebenarnya kita itu pasti ya, kalau Bro Dedi sering ngomong bisnis, kita itu sudah punya blueprint kira-kira nanti tahun sekian tahun itu saya seperti apa gitu ya. Terus Mm. kemudian omsetnya berapa. Nah, itu kan sudah bisa diperkurangi, sudah bisa diperkirakan ya. Nah, kalau misalnya memang katakanlah, oh ya saya masih begini-begini saja misalnya ya, ya dari kemarin itu penjualannya masih kurang di bawah 4,8 misalnya ya. Nah, sekarang tinggal pilih itu apakah setelah 0,5% itu habis, bisa saja misalnya menggunakan norma ya, norma penghasilan, tergantung norma penghasilan itu dari apa usahanya, kan ada ya yang daftar norma itu loh, misalnya penjual eceran mungkin, kemudian produksi Mm. apa, semua kan ada ya, jualan pupuk, jualan apa, nah itu kan semua ada ya. Misalnya kalau saya lihat perdagangan eceran mobil baru, nah itu bisa kalau daerah lainnya ini 24% ya, kalau ibu kota provinsi lainnya 30%, kalau 10 ibu kota provinsi 36. Ya memang kalau kita menggunakan norma itu sedikit lebih tinggi lah menurut saya ya. Kalau pedagang, mestinya kalau pedagang ini peternakan ini 18% saya lihat ya, kalau daerah lainnya. Kalau 10 ibu kota provinsi termasuk Surabaya ini 24%. Begitupun jualan sayuran 24%. Nah, kira-kira kalau jualan sayuran 24% itu masuk akal apa enggak gitu. Kita maksudnya Mm. kayaknya enggak tahu ya, misalnya sawi satu ikat itu pulaannya berapa, nanti untungnya berapa. Nah, itu kalau Mm. misalnya ya menggunakan normal memang sedikit lebih tinggi gitu kan. Nah, itu jadi bisa menggunakan
kalau memang omsetnya masih di bawah 4,8 berarti bisa menggunakan norma. Tetapi ingat, kalau menggunakan norma berarti maksimal tahun 2025 bulan Maret kita sudah harus memberitahukan kepada DJP melalui KSWP bahwa kita akan menggunakan norma dengan kode normanya berapa gitu ya. Itu yang terpenting. Kalau tidak menggunakan norma ya berarti dianggap tidak, ya nggak menggunakan, istilahnya kalau nggak izin lah, nggak memberitahukan ya, berarti kan DJP nggak tahu juga gitu. Berarti dianggap normal aja gitu kan. Itu yang terpenting. Kemudian kalau sudah di atas 4,8 berarti kan pasti wajib pembukuan gitu ya. Nanti kalau semakin lama nanti sudah di atas 4,8 berarti kan wajib pembukuan. Sebenarnya kurang dari 4,8 pun ya boleh-boleh saja pembukuan, tapi biasanya pasti wajib pajak itu apalagi yang masih kecil gitu ya, kalau sudah dengar kata pembukuan itu langsung apa itu kayaknya ruwet banget gitu. Padahal kalau ngomongin pembukuan, kalau itu diserahkan ke Bro Dedi kan gampang banget gitu ya, serahkan ke ahlinya lah misalnya gitu ya. Kadang kita itu ketakutan sendiri karena kita nggak ahli gitu ya. Tapi kalau namanya sudah ahli ya pasti sesuatu itu gampang banget gitu kan. Nah, itu. Atau mungkin ya sudah, kalau saya justru menyarankan ketika omset itu sudah di atas 4,8, saya justru tidak pernah menyarankan bahwa usaha itu dalam bentuk orang pribadi gitu ya. Karena kan nyampur ya, ini antara uang pribadi dengan uang usaha ini nyampur gitu ya. Bayangin pembukuan nanti ya, misalnya mau ngintertain siapa gitu, atau Bro Dedi nanti traktir siapa gitu kan harus dicatat juga gitu ya, setelah itu dikoreksi fiskal gitu misalnya gitu ya. Wah, jadi nggak enak banget gitu ya, mau ngasih siapa semua harus tercatat gitu ya. Belum nanti kalau menjual harta kita gitu ya, menjual apa, mungkin jual mobil, nah semua kan kena PPN juga. Wah, ini jadi ribet gitu menurut saya. Jadi kalau memang ke depan itu blueprint-nya seperti apa, kalau memang pasti nanti di atas 4,8, saya pasti menyarankan buatlah badan. Minimal entah itu CV, entah itu PT. Nah, ketika nanti mau berbadan sih ya sebenarnya dapat lagi sih 0,5%-nya. 4 tahun kan? Kan setelah 7 tahun, terus habis ya udah sekarang ganti. Kak, saya sudah nggak jualan di orang pribadi saya gitu. Saya tinggal misalnya memegang investornya CV gitu ya. Kalau investornya CV kan berarti akhirnya pendapat kita adalah dari privé ya. Kalau dari privé berarti dapat lagi 5 tahun misalnya. Jadi memang kita harus tahu blueprint ke depan ini seperti apa gitu. Harus benar-benar dirancang. Oh, nanti saya begini. Nah, kalau itu kan keahliannya Bro Dedi nih. Wah, nanti memprediksi. Kemudian bagaimana nanti prospek bisnisnya dan sebagainya gitu. Siap. Jadi ini memang yang satu hal yang menarik bahwa 0,5% ini di tahun ke depan ini memang kan akan berakhir ya Bu ya. Dan memang mau tidak mau kan sebagai wajib pajak yang sudah terlanjur kenakan pakai 0,5% itu ya, itu harus pindah ke badan usaha yang lain. Nah, sebelum kita ngomong teman-teman yang sudah punya NPWP Bu, saya yakin dan percaya di sini banyak teman-teman kita itu juga yang sampai sekarang ini tidak mau ber-NPWP Bu. Ya, karena mungkin enggan ngurusnya, enggan lapornya gitu ya, mungkin nggak tahu. Itu gimana ya Bu ya? Apa mungkin ya Bu ya, maksudnya mereka boleh sampai saat ini nggak ber-NPWP itu apa kira-kira aman nggak ya Bu buat mereka Bu? Kalau menurut saya cepat atau lambat, kalau kita itu tidak ber-NPWP itu pasti akan terdeteksi oleh pajak. Karena kan sekarang ini nanti kan tahun depan, berarti mulai Januari kan sudah Kortek akan diterapkan. Semua basisnya akan menjadi single identity number. Kemudian NIK akan menjadi NPWP gitu ya. Jadi walaupun tidak mau ber-NPWP itu untuk kemungkinan nanti terdeteksi itu sangat besar gitu loh, sangat besar karena nanti korporasi nanti akan minta data ini. Bahkan transaksi-transaksi apapun yang nanti menggunakan KTP itu datanya akan nyambung dengan kantor pajak. Nih, Bro Dedi pengen operasi plastik nih, misalnya ya, operasi plastik, ada data nih gitu ya. Kalau kita ke rumah sakit kan masih juga punya nih, entah itu KTP-nya, atau kita
Nah, ketika kita berobat mungkin bahkan ya apapun semua yang berkaitan dengan KTP, yaitu pasti datanya akan nyambung dengan kantor pajak gitu ya, sehingga kemungkinan untuk ketahuan ini sangat besar karena kan satu, Indonesia itu lumayan agresif ya, lumayan agresif. Keterbukaan informasi itu Indonesia itu sangat agresif untuk bertukar data gitu ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Bahkan misalnya sertifikasi dosen itu semua sudah nyambung semua gitu ya. Data-data dari departemen lain sudah nyambung semua gitu ya. Jadi sebenarnya buat apa tidak ber-NPWP gitu ya, daripada nanti ditetapkan secara jabatan, kemudian nanti ditarik mundur ada data gitu kan, wah nanti malah akhirnya kena semua gitu ya. Ya intinya kan pajak itu begini, ya silahkan aja gitu. Kalau misalnya Anda bisa membuktikan bahwa penghasilan itu sudah dipotong pajak sih ya silahkan gitu ya. Tapi kalau belum suruh bayar misalnya gitu. Katakanlah misalnya yang sering itu sebenarnya kadang sudah ber-NPWP, tapi nggak lapor. Nggak lapor misalnya pegawai nih, sudah dipotong, atau mungkin kita itu bertransaksi dengan siapa, merasa sudah dipotong, itu dibikinnya udah selesai gitu ya. Kewajiban udah selesai misalnya. Bahkan saya udah dipotong, Bu. Kan ya sudah, saya pikir ya saya sudah bayar pajak, udah selesai kan gitu ya. Padahal justru ketika kita ini dipotong oleh pihak ketiga, kita harus sadar saya ini pasti masuk radar gitu ya, karena apalagi nanti ketika cortex system kan langsung menjadi prepopulated gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot lah mestinya kalau misalnya saya aja kalau mengajar gitu ya. Kita mengajar nanti kan ada bukti potong misalnya ya. Kadang pun saya kadang lupa juga ngajarnya di mana gitu ya. Terus apalagi kalau orang pribadi cenderung nggak tertib ya. Maksudnya kita itu kan lupa ya kemarin misalnya ngajar di mana tiba-tiba dipotong gitu ya. Terus kuliah tamu kemudian nanti dapat penghasilan kan mereka motong gitu ya. Tapi kalau dengan adanya prepopulated berarti kan ketika dipotong tadi nanti sudah muncul di sistem saya bahwa saya telah dipotong oleh misalnya perguruan tinggi ini, oleh PT ini, atau mungkin bank dan sebagainya. Nah itu semua sudah kelihatan. Jadi kalau misalnya nggak ber-NPWP cepat atau lambat pasti datanya akan ketangkep aja. Kemarin contoh misalnya ada sopir nih, sopirnya nggak ber-NPWP gitu ya. Sopir ini dipakai namanya untuk balik nama truk gitu ya, balik nama truk. Nah, ketika seseorang yang mungkin secara kemampuan ekonomisnya itu dianggap oleh DJP nggak ada gitu ya, mungkin bahkan tidak ber-NPWP, tapi kok tiba-tiba orang ini bisa beli truk gitu kan, ya dicari, akhirnya dicari kenapa kok bisa beli truk gitu. Truknya kalau nggak salah waktu itu ada 3 truk yang atas namanya gitu. Ternyata setelah diusut memang dia ini sopir. Kemudian sebenarnya pemilik truknya itu adalah perusahaannya. Tetapi kalau nggak salah perusahaannya itu di Bali. Saya tanya kenapa kok mesti namamu dipinjam gitu? Karena kalau di Bali itu pajaknya lebih mahal katanya. Itu lebih mahal sehingga truk itu di atas namakan sopirnya ini dengan KTP Banyuwangi. Katanya Banyuwangi lebih murah. Sehingga disuratin oleh DJP gitu ya, dipanggil, disuratin. Ini ya terpaksa ngaku. Kalau terpaksa ngaku ya udah, namanya dia udah ketahuan kan dia pasti ngomong, oh ini bukan truk saya gitu kan. Ketika bukan truk saya ya dulu siapa yang pinjam? Oh itu misalnya ya udah gitu ya terpaksa harus itu juga gitu kan, punya truk nggak lapor gitu. Nah Bu, seandainya Bu, tadi misalnya tuh orang yang dipinjam nama gitu ya Bu, dari pihak lain ya Bu ya, terus ternyata dia ngaku tuh Bu ya, karena dipanggil sudah korteks dia dipanggil kan punya truk, oh bukan punyanya orang X. Nah itu nanti gimana Bu dengan orang X tadi ya Bu, yang harusnya punya tapi nggak dilaporkan ke tempatnya, dia gimana tuh Bu kondisinya? Nah makanya saya menyarankan jangan sekali-kali meminjamkan nama gitu ya. Bahkan saya tuh kalau ada orang
ada orang salah transfer aja ke rekening saya marah gitu ya, nanti dikirain penghasilan saya gitu, padahal bukan Iya. gitu. Saya benar nggak mau gitu kan, Hmm. kalau salah ya saya balikin lagi gitu kan. Linknya. Nah, Hmm. ketika kita itu meminjamkan nama, itu sebenarnya sangat-sangat berisiko gitu ya. Hmm. Syukur-syukur ketika misalnya nama kita dipinjam, kemudian nanti ketahuan dari DJP, ketika kita menyatakan bahwa nama saya itu dipinjam, syukur-syukur kalau yang meminjam ini ngaku. Hmm. Ada kasus real benar-benar ada pegawai yang dipinjam namanya untuk deposito. Depositonya Hmm. 18M waktu Wuh. itu. 18M. Oke. Hmm. Ketika dikejar sudah ngomong bahwa saya ini cuma dipinjam namanya. Hmm. Celakanya yang meminjam ini nggak ngaku. Hmm. Yang meminjam Oke. tidak mengakui. Yang meminjam tidak mengakui, kemudian ketika sudah SPHP, kemudian keberatan ditolak sampai istrinya itu nangis gitu ya, ketemu saya ini nanti suami saya itu cuman pegawai gudang, bagian gudang apa gitulah ini ya. Hmm. Ketika nangis ke Hmm. tempat saya bilang, oh ini harusnya kamu banding, ditunjukkan bahwa ini misalnya bukan bukan punyanya gitu ya. Ya pasti Hmm. kelihatan lah nanti siapa yang mencairkan bil ya dan sebagainya, sebenarnya kan bisa gitu kan. Hmm. Hmm. Kemudian sama yang meminjamin dikasih, sudahlah, nggak usah khawatir, tenang aja, nggak mungkin ada apa-apa, tenang gitu. Udah nggak usah Hmm. banding gitu ya, nggak usah banding, nggak usah ini gitu. Udah Hmm. kamu tenang, nggak mungkin mau dicari. Ternyata begitu sudah mulai dilakukan penagihan aktif, sama yang minjem itu cuma gini, tolong kamu melarikan diri saja. Wah, ini gawat ya, Bu ya. Udah minjem nggak bertanggung jawab pula gitu ya, Bu ya. Iya, nah ngeri kan gitu Oh, loh. ngeri, Mau ngeri. melarikan diri aja katanya itu. Waduh, saya Oh. udah enggak ikut. Saya mesti ngapain ini Bu, istrinya bilang, ya kalau perlu kamu gugat gitu kan. Kalau perlu kamu gugat gitu. Hmm. Kalau memang Hmm. tetap misalnya nggak mengakui ya kalau perlu ya udah, kalau memang diakuin uang saya berarti kamu menggelapkan uang dong. Ya nggak gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Kalau memang Bener. uang yang dipinjam itu memang sebenarnya ya mana uangnya gitu, uang Hmm. yang narik kamu gitu kan, berarti kamu penggelapan kan digugat. Intinya Hmm. kalau memang dia, kalau orang ke aku ya udah berarti kan itu uang saya, mana balikin 18M, nanti dibayar Hmm. pajaknya kan lumayan sebenarnya. Bener, bener, bener. Makanya Oh, kita jadi mesti terakhir hati-hati. orangnya disuruh lari gitu aja, Pak Ibu ya? Iya, disuruh lari. Wah, gawat juga. Hmm. Ya biasanya sih ini sih bertanggung jawab, harusnya yang meminjam itu bertanggung jawab. Kayak kasusnya yang truk dipinjam itu bertanggung jawab. Akhirnya dijawab bahwa ini punya, ada pernyataan sih dari yang Hmm. meminjam itu ada. Kalau bertanggung jawab maka pajaknya yang bayar ya orang yang harusnya punya truk tadi ya, Bu ya. Betul. Hmm. Oke, 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 oke. Bu, ini satu mungkin pertanyaan yang juga bakal dipertimbangkan oleh teman-teman yang sekarang lagi taruh 0,5%, Bu, gitu ya. Karena kan tahun depan ini kan mungkin mereka lagi pusing nih. Wah, kalau saya nggak 0,5%, terus kondisinya nanti tahun depan bayarnya mahal gitu ya, Bu ya. Mereka mau pakai tarif normal atau apapun, mereka hitung-hitung bisa jadi lebih mahal. Nah, akhirnya mereka opsinya itu, Bu, bisa jadi mereka pakai NPWP-nya anaknya, Bu. Gitu ya, bisa jadi gitu ya. Itu kira-kira keputusan seperti itu gimana menurut Bu Seti kira-kira? Ya, itu tadi kan berarti artinya meminjam meminjam nama nama orang lain lah, bisa anaknya, bisa Hmm. pegawainya, bisa siapa gitu Ya. ya. Ya Hmm. sebenarnya senyampang itu semua itu dibayar gitu ya, maksudnya pajaknya dibayar, dilaporkan dengan rapi ya mungkin ya. Biasanya suatu persekongkolan apapun kalau everything oke ya berarti aman gitu ya. Nanti kalau sudah mulai ada Hmm. masalah lagi jadi ribut gitu kan, pasti ribut Hmm. gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi sebenarnya kalau kalau misalnya apa ya istilahnya, kalau yang saya takutkan misalnya ketika meminjam tadi ternyata nggak dilaporkan, nggak Hmm. dilaporkan. Terus sekarang juga begini, ketika dipinjam nama itu sebenarnya arus uangnya ini di mana?
Hmm. Arus uangnya itu apakah ke si yang dipinjam ini atau tidak. Kalau kemarin ada juga sih yang tanya tentang dia jualan online. Tapi kalau jualan online Hmm. itu memang juga rekeningnya itu ditransfer ke yang dipinjam itu. Berarti secara Oke. arus barangnya klop gitu ya. Berarti Hmm. memang yang meminjam harus dilaporkan serapi mungkin gitu ya. Mungkin mungkin klop lah. Hmm. Tapi kalau misalnya mungkin yang arus uangnya itu ke kita gitu ya, sementara KTP-nya itu yang dipakai orang lain. Ya nanti Hmm. ketika kita sendiri diperiksa gitu ya, mungkin ketika kita diperiksa, nah itu akan kena double sebenarnya. Hmm. Karena Oke, oke, oke. kita Jadi itu bukan. mesti apa, arus uangnya kan harus cocok juga gitu antara pengakuan dengan arus uangnya. Itu yang terpenting sih. Jadi antara NPWP-nya siapa ya rekening banknya juga siapa gitu ya Bu ya? Harusnya sih begitu. Harusnya begitu. Oh, Tapi oke. kalau Oke, kan oke, juga oke. berbahaya juga ketika kita meminjam rekening gitu ya, meminjam rekening ya Ya, kalau diakui beneran itu gimana? iya, 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 iya. Oh, oke, Atau oke. Ini mungkin teman-teman ya. itu kemarin yang bermasalah itu ketika pegawainya ini KTP-nya dipinjam untuk membeli ruko, membeli Mm-mm. ruko, kemudian meninggal. Hmm. Hmm. Kalau ahli warisnya itu tidak mengakui ya hilang, Oh, oke. Oke. Ya, dipakai ya, beli ya. tanah. Karena Ahli waris, yang punya namanya yang bukan seharusnya tapi meninggal ya, Bu ya. iya. Oh, oke. Oke, Kecuali oke. ini, Akhirnya kecuali ada perjanjian, perjanjian digadai mungkin ya. Istilah mm-mm, mm-mm, kalau saya biasanya pledge share misalnya kalau pinjam nama perusahaan kemudian dilakukan gadai saham gitu ya. Berarti ada mm-mm. perjanjian bahwa punya utang sekian begitu ini nanti akan digadai dengan sahamnya itu masih aman. Tapi kalau kalau misalnya nggak ada kan biasanya kalau namanya pinjam ya nggak ada ya cuman lisan aja kan karena kan memang Ya. istilahnya ini untuk ngakalin apa makanya saya sebenarnya tidak menyarankan gitu loh ribet gitu menurut saya yang penting Hmm. kita itu menurut saya ketika kita berbisnis blueprintnya harus benar kalau kita itu mau besar itu tidak dengan cara begitu gitu loh arahnya kan Hmm. ke tax planning kan maksudnya kita tax planning mulai dari nanti seperti apa usahanya seperti apa bentuk bentuk badan usahanya seperti apa gitu harusnya ke arah Hmm. sana bukan malah mencari masalah pinjem KTP orang-orang gitu kan. Ini kan Hmm. harus diadministrasikan semua dengan rapi juga. Benar, 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 benar. Nah, teman-teman ya, harus dipikirkan bukan cara simpelnya, tapi harus text planningnya yang bagus gitu ya, Bu Seti ya. Betul. Oke, oke, oke. Bu, penasaran Bu, kalau ngomong soal text planning Bu, seandainya teman-teman ini sudah oke nih tahun depan 0,5% mereka tidak bisa dipakai. Menurut Ibu, Bu, apa sih Bu tax planning atau perencanaan pajak yang legal, Bu, yang mungkin perlu teman-teman pikirkan, Bu, untuk tahun depan? Yaitu satu kita mesti lihat bisnis kita seperti apa. Keuntungannya Hmm. berapa? Kita mesti tahu kan, Hmm. kita mesti sebenarnya berapa sih keuntungan kita itu kita mesti tahu juga gitu. Keuntungan itu besar atau Ya. enggak. Kemudian Hmm. kalau dengan 0,5% itu menguntungkan atau enggak gitu ya. Hmm. Terus bisnis kita itu akan membesar apa cuman stuck pokoknya mungkin saya nanti sampai 20 tahun ke depan itu enggak mungkin lah saya itu punya omset lebih dari 4,8 Hmm. misalnya. Ya Hmm. mau mencintai 0,5% sih sah-sah saja gitu. Tapi kalau namanya menurut saya, kalau namanya kita berbisnis itu kan pasti kita maunya naik dong gitu. Pasti Ya, yang ya. mungkin awalnya sekian terus naik pasti akan bisa 4,8. Ya mungkin Hmm. apalagi kalau sudah akan mendekati mencapai lebih dari 4,8 atau mungkin Hmm. ya kira-kira tahun kelima lah mungkin ya 5 tahun lagi pasti bisnis saya akan lebih dari 4,8. Saya justru sarankan membentuk badan. Segera Hmm. bentuk badan. Bisa Hmm. C, bisa PT. Karena begitu dari orang pribadi yang 0,5% membentuk badan kan bisa lagi dapat 0,5% selama 4 tahun. Hmm. Benar. Hmm. Dan selama 4 tahun. Hmm. Dengan 4 tahun mempersiapkan tadi tahun kelima gitu. Masa sih nggak mencapai 4,8 misalnya. Dan itu Hmm. Hmm. secara Hmm.
apa ya, secara uangnya sudah bisa gitu ya. Kemudian kalau ada keuntungan ya tinggal dipakai gitu ya, tidak terutang pajak gitu kan. Saya pikir itu masih worth it lah. Atau menggunakan kalau memang ini menggunakan yang norma tadi. Yang norma berarti kan. Hmm. Tapi ya dihitung juga ketika saya menggunakan norma sebenarnya berapa sih keuntungannya ini ya ketika dihitung nanti kan ada normanya misalnya ketika normanya kayak kita konsultan misalnya kan 50% Hmm. gitu ya. Setelah Hmm. 50% dari nilai ke berapa sih penghasilan kita dikalikan 50% dulu baru tarif misalnya. Hmm. Nah, itu tinggal dibandingkan aja. Kira-kira menguntungkan yang mana gitu kan. Hmm. Oke. Jadi kembali kepada bisnisnya kita ini untungnya berapa dulu ya Bu ya, yang sedikit lihat ya Bu ya. Ya, Baru dari sana kalau kita untung milih. kecil, untung kecil itu rugi banget kalau pakai 0,5%. Hmm. Malah kalau pas 0,5% malah rugi banget ya Bu kalau untung kecil ya Bu ya. Jadi, coba jualan HP itu kalau 0,5% ya rugi. Elektronik apa ya, pokoknya yang untungnya kecil-kecil tuh pasti rugi. Saya kayaknya Hmm. juga jualan beras pasti rugi lah kalau dikenai 0,5%. Benar. Karena Jualan untungnya beras tipis berapa ya Bu sih ya beras ya. untungnya? Hmm. Beras itu ya, karena konsumennya itu emak-emak ya, bisa Hmm. bayangin ya, namanya emak-emak itu selisih Rp50 aja, pindah beli berasnya. Gitu ya Bu ya. Sudah pindah sambil ngomong, seluruh tetangganya dikasih tahu, jangan beli beras ke situ, itu mahal harganya. Saya kemarin ngetek harganya selisih Rp50. Wah, makanya kalau jualan beras itu nggak akan bisa untung gede gitu ya. Jadi teorinya jualan beras Repot itu tuh Bu ya. harus volumenya yang gede gitu. Untungnya kecil Hmm. tapi volumenya harus yang gede. Kalau cuma volume kecil-kecil mah untungnya kecil banget katanya sih. Ya itu tadi soalnya mama itu udah pelit mati leki gitu kan. Wah, repot juga ini. Iya. Bu, ini kalau nyambung ya, Bu ya. Kalau terkait dengan apa tadi pilih badan usaha gitu ya, Bu ya. Ini beberapa teman itu kan juga banyak yang pusing gitu ya, Bu ya. Karena terkait dengan unsur PPN ya. Di mana sampai saat ini kan bagi teman-teman itu mungkin mereka masih males buat badan usaha, mereka masih balas buat NPWP gitu ya. Bahkan mereka masih malas untuk jadi PKP gitu ya, Bu ya, untuk menerbitkan PPN itu karena faktor masih banyak supplier-supplier itu yang tidak mau menerbitkan PPN ke mereka secara legal gitu ya Bu ya. Akhirnya mereka kompetisi di pasarnya itu nggak sehat. Itu kalau pendapat Bu Seti gimana Bu Seti ya? Sebenarnya kalau walaupun badan usaha kan belum tentu wajib PPN. Kan kita lihat Mm-mm. dulu ya, tadi apakah satu yang dijual itu memang barang kena pajak gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah omsetnya sudah melebihi 4,8 gitu ya. Nah, Mm. ketika sudah melebihi 4,8 sebenarnya ini nanti secara sistem kok. Secara sistem nanti semua orang akan terjaring sehingga mau nggak mau Mm. kita itu akan bertransaksi dengan sesama istilahnya supplier yang bonafit lah gitu ya. Karena Mm. kadang itu ketidaktahuan. Saya punya klien itu sarden. Padahal pulaannya itu sampai kontainer keluar Jawa Oh. tapi nggak mau PP gitu. Aneh kan gitu Mm. loh. Ya. Terus kemudian saya juga sering diundang oleh pabrik semen itu untuk Mm. memberikan sosialisasi ke para LT, istilahnya langganan tetap. Jadi di bawahnya Ya. distributor. Di bawah Mm. distributor ini sering kalau misalnya membeli semen nggak mau dikasih faktur gitu Ya. ya. Nanti alasannya, oh nanti kalau ini nanti ketahuan ini. Padahal sebenarnya ketika dia ngomong alasannya saya tanya kenapa kok nggak mau dikasih faktur padahal sebenarnya Mm. misalnya pembeliannya sudah melebihi 4,8 Mm. alasannya Bu keuntungan saya itu cuma kecil keuntungan saya itu cuma 1% misalnya Mm. keuntungan saya 1%, bagaimana saya harus membayar PPN 11%.
Terus yang 10% itu siapa yang bayar, Bu? Masa saya nombok? Nah, ini karena tidak Hmm. paham. Padahal Hmm. si distributor itu sebenarnya mau memberikan faktur, tapi justru mereka yang menolak. Ketika saya Hmm. hitungkan bahwa PPN itu pajak masukan pajak keluaran, kemudian keuntungannya cuma 1%, kemudian saya sandingkan dengan yang 0,5%, baru nggak, oh ternyata selama ini saya bayar 0,5% kegedean ya, padahal dengan pembukuan keuntungan 10% tuh pajaknya cuma kecil banget gitu kan. Baru Hmm. nyadar, nggak mau. Jadi Hmm. memang kita harus Hmm. harus lihat, kemudian supply chain-nya itu juga seperti apa, lawan-lawannya Hmm. tadi gitu ya. Hmm. Ada nggak Hmm. misalnya ketika nanti kulaan ini, misalnya saya harus ngambil kemana dan sebagainya. Nah itu juga kita harus tahu sih. Oke, oke, oke. Jadi kalau seandainya suppliernya ini sudah menerbitkan PPN, ya harusnya kita malah lebih bersyukur ya, Bu. Ya malah kita menerbitkan PPN sekalian aja, itu akan lebih murah ya malah Bu Seti ya. Ya, karena kan menjadi faktur pajak masukan kan. Katakanlah tadi cuma untuk 1% kan artinya sebenarnya 11% kali 1% kan. 1% keuntungan gitu Bener. kok bisa. Hmm, Iya, hmm, karena kan hmm. ada faktur pajak masukan gitu kan. Hmm. Oke, Itu oke, yang oke. kadang Nah, Bu, kita kalau belum memahami. oke, oke, oke. Nah, Bu, kalau misalnya Bu ternyata suppliernya yang nggak menerbitkan, Bu, itu gimana Bu kalau itu, Bu? Kalau nggak mau menerbitkan, ya kita memang harus nyari supplier yang mau. Padahal kalau klien saya itu Hmm. justru semua mau. Ini malah pembelinya yang Hmm. nggak mau. Biasanya kalau Oh, malah pembelinya nggak pabrik, mau ya, Bu ya? iya, pembelinya nggak mau. Biasanya Hmm. kita berarti memang kulaan yang salah. Kalau pabrik pasti mau. Mungkin Iya, ini benar, kulaannya benar. kayak ke toko pasar dan sebagainya. Ya kita mesti cari apa ya istilahnya supplier yang memang mau sama-sama membuka faktur gitu kan. Hmm. Jadi kalau gitu opsinya mending kita nggak beli dari supplier yang nggak mau buka faktur malah ya, Bu ya? Iya, kalau sudah seperti itu karena nanti ini data pasti akan nyambung semua kok. Lama-lama pasti ini cepat atau lambat, tinggal menunggu waktu aja sih sebenarnya. Akan ketangkap semua Oh, kan dengan kartu ini kan kemarin aja bahkan mulai data mulai nyambung itu banyak yang toko bangunan itu ya hmm, beli hmm, beli keramik, beli cat, beli apa selama hmm, ini nggak pernah dilaporkan, datanya keluar semua dia tuh, hmm, hah kok hmm, tahu ya dari mana itu datanya dia pun juga sudah lupa gitu kan, bahkan itu hmm, sudah hmm, data-data hmm, mungkin 3-4 tahun lalu gitu, ya. Tapi datanya ada. hmm, hmm, hmm. Jadi harusnya nanti buat teman-teman yang sampai saat ini nggak mau lapor pajak benar, nggak mau menerbitkan PPN gitu ya Bu ya, atau malah mereka juga masih apa sembunyi-sembunyi gitu ya Bu ya, harusnya sebentar lagi akan lebih mudah ditangkap ya Bu ya, atau malah ketahuan Lebih gitu mudah, ya Bu Jadi ya. Oke, lebih oke, mudah oke, oke, oke. kayaknya dengan Vortex ini lebih mudah. Ya, nanti kita lihat aja lah seberapa nyambung sih nanti datanya ini ya. Kita kan masih Ya, ya, lagi ya. mau ngitung-ngitung nih, ya apa sih kesaktiannya Cortex itu. Tapi yang jelas Iya, pertukaran data ini sudah lumayan loh. Pertukaran iya, iya, iya. data luar negeri sudah lumayan loh. Orang Hmm. terasa aja bisa tahu kok. Oh, terasa saya bisa tahu Bu, sudah ya Bu ya. Tahu, saya juga kaget juga gitu. Saya aja nggak Oh, tahu gitu kan. mm-mm, Itu ada, oh ini mm-mm. ada di Singapura gitu, kemudian ada rekening di Hong Kong, ada rekening di Aussie waktu itu tahu. Hmm, termasuk mereka punya properti dan sebagainya harusnya juga akan tahu ya Bu ya harusnya Bu ya dengan Cortex itu ya. Ya, harusnya akan tahu sih. Kalau sebenarnya kalau yang itu bukan bukan dengan Cortex, sebenarnya itu dengan Hmm, pertukaran data dengan luar negeri. hmm, Kan hmm, memang ada perjanjian pertukaran data dan Indonesia itu lumayan agresif. Jadi Indonesia ini kalau misalnya ada dari OECD misalnya apa hmm, gitu ya minimum tax, pilar one, hmm, pilar two, dia selalu cepet, cepet ngikut gitu loh. Cepet ngikut hmm, karena ya mungkin dengan cepet ngikut ya cepet cepet dapat
duit lah. Mungkin negara lain itu belum, Indonesia itu sudah, pokoknya segera diratifikasi. Segera ini, Indonesia cukup agresif. Bahkan mungkin kemarin sudah ada wacana, kayak di Malaysia itu kan sudah ada e-invoice ya, kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi invoice-nya semua sudah via ini ya Bu, online ya Bu ya. Ada e-invoice. Oh, dan itu terintegrasi dengan negara Pak Bu untuk itu Bu. Harusnya ya. Wow. Kayak e-faktur pada waktu itu saya outcard di Taiwan kan. Outcard di Taiwan, kemudian saya kan biasanya kadang ketika tour itu kita diajak ke kantor pajak. Mereka menjelaskan e-faktur itu sesuatu sudah lama sih. Waktu itu saya excited banget, wah bagus ya ini. Kemudian ketika saya itu dimintai masukan tentang rencana perubahan undang-undang PPN, kemudian saya itu ngomong, kan belajar ke Taiwan sana loh tentang e-faktur. Ini kemudian sudah e-faktur itu benar-benar diterapkan loh. Jadi cukup agresif di Indonesia. Misalnya kalau ada sesuatu yang baru tuh mereka langsung belajar gitu, langsung mengupload gitu. Dibandingkan misalnya Filipina gitu ya, dibandingkan Filipina lebih cepat Indonesia. Dibandingkan Vietnam, misalnya tentang Tipidok, Vietnam tuh belum seheboh kayak Indonesia. Indonesia kan udah wajib. Bayangin baru masuk NPT sudah ditanya Tipidoknya mana gitu kan. Atau kalau nggak punya Tipidok ini gitu kan istimewa, harusnya ada Tipidok misalnya seperti itu. Ya. Oke. Itu kalau sampai invoice-nya nyambung gitu, itu saya nggak bisa bayangin ya Bu. Ya semua transaksi harus masuk invoice-nya negara gitu. Bisa gila itu ya. Langsung nyambung semua itu ya. Juga cashless kan. Negara ini kan sekarang mendorong untuk cashless gitu kan, menggunakan kris gitu ya, menggunakan pembayaran apapun gitu kan, udah di tapping gitu ya, mungkin kayak China gitu ya sudah ini. Nah dari situ sebenarnya kan akan kelihatan juga sebenarnya pengeluarannya ya Bu ya. Iya. Wow. Terus ada kemungkinan pembatasan pembayaran dalam tunai. Sempat wacananya sudah ya, bisa saja nanti juga benar-benar diterapkan gitu. Ketika saya pernah diminta oleh bank untuk melakukan sosialisasi di Medan ya waktu itu. Tapi ada juga sih yang benar-benar menguaikan, aman Bu, saya semua transaksi itu tunai gitu, nggak bisa terdeteksi. Saya simpan misalnya uangnya itu di brankas gitu ya. Jadi kan aman kan Bu Seti, berarti nggak bisa terdeteksi kan gitu kan. Saya di challenge juga gitu. Terus saya bilang, ya sementara sih mungkin ya Pak ya, asalkan kadang gini loh, ketahuannya itu bukan dari kita, kadang dari lawan transaksi, saya bilang gitu. Mungkin kalaupun aman ya kayaknya sementara. Tolong Bapak sering mendengarkan berita kalau tiba-tiba Indonesia itu mau ada kebijakan redenominasi rupiah gitu ya, Bapak mesti memutuskan uang yang disimpan itu mau dijadikan koleksi gitu ya atau mau ditukar ke negara gitu ya. Kalau ditukar ke negara Bapak ketahuan juga gitu kan, ternyata Bapak punya banyak gitu. Apa ini? Punya uang 100 miliar tukerin semua langsung ditangkap ya Bu ya. Nggak ditangkap sih, nggak ditanya sudah dibayar apa belum pajaknya, paling gitu aja kan. Mau lari kemanapun namanya uangnya, kalau udah negaranya punya cara udah nggak bisa kemana-mana ya Bu ya. Nah, ini menarik teman-teman ya. Ini teman-teman ini harus benar-benar belajar loh. Ini informasi yang menarik ya dari Bu Seti ya Pak. Kalian mau lari kemanapun, negara itu jauh lebih smart daripada kita yang pikirin gitu ya. Karena mereka benchmarknya dari negara-negara sudah menerapkan pajaknya bersih. Jadi kita mau nyimpan cash lah, mau ngakalin A lah, ngakalin B, nggak perlu guys. Ya udah mikirin sekarang gimana caranya supaya bisa bersih dan rapi. Gitu ya Bu Seti ya, berarti Bu Seti ya. Ya, termasuk kalau saya ini saya sharing tentang saya ya.
Kalau saya itu justru saya tidak mau misalnya berbisnis di sisi pribadi. Misalnya tadi jual, misalnya punya toko gitu ya, kemudian bentuknya UD, itu saya justru saya akan menghindari gitu ya. Saya pasti akan membentuk badan gitu karena harus saya pisahkan antara uang pribadi saya dengan bisnis gitu ya. Kemudian investasi pun saya itu selalu memilih investasi yang sifatnya final. Karena apa? Final atau tidak terutang. Final atau tidak terutang. Karena apa? Ribet nanti kalau kita itu sudah misalnya emas. Mungkin bagi ibu-ibu senang ya emas itu enggak. Bukan saya sih senang emasnya sih senang ya, tetapi ketika saya misalnya mau emas 1 ton gitu ya, kan kemarin itu yang lagi itu kan emasnya sampai berton-ton gitu ya. Iya, Misalnya iya, punya Bu. emas 1 ton gitu ya, nggak usah ton lah, mungkin dia kilo gitu ya. Saya Ya, ya ya. beli ikut-ikut banyak gitu kan. Nah, ketika kita itu misalnya investasi emas, kan itu tidak final. Nggak final. Ketika nggak final, misalnya kita jual itu ada keuntungan gitu ya. Ya kalau untungnya sih dalam 1 tahun itu cuma 50 juta ya nggak apa-apa. Paling pajaknya 5% gitu kan. Tergantung dari total penghasilan kita sih gitu. Tapi kalau misalnya dalam 1 tahun kita menjual kemudian keuntungannya sudah di atas 5 miliar, kan 35%. Saya nggak suka itu gitu ya. Saya mending investasi itu yang final, misalnya kita beli suku, misalnya FR, SR, tabungan, gitu. Pokoknya jualannya bank itu hampir semuanya final gitu ya. Kemudian tanah dan bangunan itu juga final gitu ya. Nah itu sehingga atau mungkin kalau kita punya CV itu kemudian mengambil keuntungan dari CV kan juga sudah bukan objek, misalnya seperti itu. Ya pokoknya saya pasti pilih yang final tadi, sedapat mungkin final atau tidak terutang. Jadi tadi kalau kita investasi di bentuknya CV kan berarti ketika mengambil keuntungan kan sudah bukan objek pajak lagi gitu kan. Saya memilih itu gitu ya. Sehingga nggak ribet. Begitu yang non final ini, waduh, nanti mesti penghitungan lagi. Kemudian kalau ada kurang bayarnya ada angsuran dan sebagainya. Itu yang saya nggak suka. Gitu. Sehingga di sisi pribadi itu biasanya malah saya sterilkan gitu. Jadi yang tidak pokoknya semua melalui badan. Bisa tinggal ambil keuntungannya aja biasanya seperti itu. Oke. Jadi Bu Seti secara pribadi malah sudah melakukan tax planning ya Bu ya, bahwa kalau dari pertama di pribadinya jangan, kalau bisa pakai badan usaha ya Bu ya untuk menampung omset pribadinya gitu ya Bu ya, dipindah ke badan usaha gitu, mending gitu ya. Iya. Dan yang kedua, kalau investasi pun lebih baik pakai investasi yang final supaya nggak bebanin lagi pajak yang di pribadinya, seperti itu ya Bu ya, berarti ya Bu ya. Iya, sehingga kita ambil udah selesai gitu loh, maksudnya udah nggak nambah bayar pajak lagi. Menarik teman-teman ya. Jadi ya. Silakan Bu. Ya, halo. Itu jadi kalau misalnya yang final atau yang bukan objek, ketika kita ambil atau misalnya kita menerima keuntungan kan sudah tidak mengakibatkan kurang bayar lagi, karena sudah selesai lah, istilahnya kan begitu. Ya. Siap. Oke, guys. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti 1 jaman ini teman-teman banyak dapat masukan ya yang berharga dari Bu Seti ya. Kalau teman-teman tadi ikutnya tengah-tengah atau ikutnya baru di akhir-akhir, enggak apa teman-teman. Nanti ini kita akan simpan ya, karena live ini kita batasin cuma 1 jam ya, karena Bu Seti juga besok ada acara ya keluar negeri, besok akan ke China, jadi kita 1 jam, dan ini sudah semua 1 jam teman-teman. Jadi teman-teman nanti yang nggak sempat liatin dari awal, nanti video ini akan kita save, teman-teman boleh nonton lagi videonya di rekaman yang akan kita save di IGTV kami, dan juga akan diposting di YouTube ya teman-teman, juga boleh lihat di YouTube. Dan kalau teman-teman yang suka berkendara juga bisa dengerin lewat Spotify ya. Jadi nanti apapun yang disampaikan Bu Seti bisa Anda dengar ya. Terus teman-teman ada pertanyaan ya Bu. Ada pertanyaan ya, Bu, ya? Oke, siap. Mana pertanyaan?
Teman-teman ada pertanyaan? Umkm lebih baik mendirikan CV atau PT perorangan, tapi jika PT pajaknya jadi double-double ya Pak, sudah habis fasilitas 7 tahun setengah persennya. Oke, siap. Dari Boleh Bu Arsi dibantu dijawab Bu Aniam. Seti? Ya, Siap, oke, siap. jadi tadi ya kalau misalnya UMKM baiknya lebih baik mendirikan CV atau PT perorangan. Nah begini, kita mau mendirikan PT atau CV itu sebenarnya tergantung dari kepentingan kita seperti apa gitu ya. Nah, PT perorangan ini sebenarnya kayak istilahnya sebagai transisi ya, kayak berlatih gitu ya. PT perorangan ini hanya dapat didirikan dengan maksimal modal usahanya 5 miliar. Kalau PT perorangan mikro modalnya itu di bawah 1 miliar, maksimal omsetnya 5 miliar. Ya, PT perorangan kecil, kalau yang PT perorangan kecil modal di bawah 5 miliar, maksimal omsetnya 15 miliar. Jadi setelah itu dia harus menggunakan beralih ke PT biasa, PT yang ada beberapa megang saham. Jadi kalau saya sih, saya malah tidak terlalu tertarik ya dengan PT perorangan ya. Walaupun memang dia sudah terpisah bentuknya badan, tetapi ada istilahnya kayak berlatih gitu ya. Ketika nanti omsetnya sudah tidak masuk kriteria PT perorangan, harus beralih ke PT biasa. Ya, mungkin kalau misalnya CV menurut saya sudah oke ya, CV sudah oke karena cukup gampang, cukup simple, cara mendirikannya juga simple gitu ya. Terus apalagi misalnya kadang begini, orang kalau ditanya oh CV apa PT misalnya, kadang ada kepentingan misalnya usahanya harus bentuknya PT gitu ya. Ya sudah bentuklah PT. Tapi kalau tidak wajib ya CV pun sudah cukup. Atau mungkin oh saya mau mengambil kredit gitu ya. Mengambil kredit kayaknya mungkin bank lebih bankable-nya PT ya silahkan aja PT. Jadi sebaiknya kita pertimbangkan dari berbagai segi gitu ya. Kalau orang ngomong misalnya, oh jangan mendirikan CV karena nanti tanggung jawabnya sampai dengan data pribadi gitu. Menurut saya mau PT itu ya sama aja gitu ya. Apalagi kalau PT kita juga sebagai pemegang saham, sebagai direktur, ketika misalnya terjadi kebangkrutan, bukan berarti oh tanggung jawab saya hanya sebesar modalnya, tidak gitu ya. Moral hazard enggak gitu ya. Ketika ada moral hazard nanti akan di istilahnya pengadilan yang akan memutuskan gitu ya. Kalau istilahnya kita itu calon kelola ya tetap harta pribadi juga akan diambil gitu kan untuk menyelesaikan. Itu sih. Jadi kalau tadi intinya kalau mau tetap masih setengah persen DOP memang sudah tidak bisa. Kalau mau masih cinta banget dengan yang setengah persen mungkin bisa CV sehingga dapat 4 tahun gitu, masih dapat lagi 4 tahun. Kemudian atau kalau nggak mau mendirikan CV mungkin menggunakan norma, tapi dihitung mana yang lebih menguntungkan antara norma setengah persen dan sebagainya. Siap. Terima kasih Bu Seti buat jawabannya Bu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan yang lain boleh klik di kolom Q&A ya. Tadi saya soalnya nggak kelihatan Bu, di tempat saya ada pertanyaan ini. Tak scroll kok nggak ada pertanyaannya. Di tempatnya Bu Seti masih ada lagi pertanyaan kah Bu? Di tempatnya Bu Seti Bu, kelihatan nggak ada? UKM under 4,8 per tahun, WPOP tahun depan, tarifnya bagaimana? Fasilitas setengah persen sudah habis kah? Iya, sudah habis. Under 48 tahun, tarifnya. Oh, ini ada ini. Ya, kalau OP 4,8 ya berarti mau seperti apa nih gitu. Kalau mau pakai norma ya berarti di maksimal bulan Maret nanti tahun depan ya, bulan Maret itu harus mengisi KSWP-nya bahwa akan menggunakan norma. Nanti normanya baru ketahuan. Misalnya kalau kayak saya normanya 50%. Berarti kalau misalnya dapat 100 juta, berarti yang diakui sebagai dasarnya kita menghitung omsetnya berarti 50 juta. Dari 50 juta nanti mungkin dikurangi PTKP. Setelah dikurangi PTKP baru ditarif. Tarifnya berarti mulai dari 5%, kemudian 15, 25, gitu ya, 30, 35 dan seterusnya. Oke, semoga jelas ya Kak ya. Ini di saya akhirnya muncul nih Bu, pertanyaan satu lagi nih Bu.
minta tampilkan ya Bu Siti ya, minta izin ya Bu Siti Ya. ya. Muncul nggak? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa muncul ternyata Bu. Kita bacakan aja Bu. Ini pertanyaan dari Kak Efrita Saraswati. Bagaimana resiko pajak digunggung? Ini Risiko pada bagaimana? digunggung. Maksudnya Ya, apanya nih yang digunggung? Faktur pajak. faktur Faktur pajak pajak mungkin. digunggung. Ya, Faktur pajak. kemungkinan Bu. Jadi gini, Iya. ketika ketika ada kewajiban, kalau misalnya lawan transaksi itu tidak mau, misalnya memberikan NPWP, kan berarti harus mencatat NIK, gitu ya. Hmm. Kemudian itu pun masih tidak mau, masih tidak mau. Sekarang kita dari sisi penjual sebenarnya kan kita itu tidak mau curang, gitu kan. Dari Hmm. sisi penjual itu mau membuka faktur, sayangnya pembeli ini tidak mau. Nggak mau ngasih NPWP, tidak mau ngasih NIK gitu ya, terus ngancam, ya udah kalau kamu ini aku nggak mau beli ke tempatmu gitu ya. Saya pun Hmm. termasuk yang dikomplain, ini gimana Bu Zeti, negara ini kan mematikan usaha saya gitu, masa Hmm. akhirnya berarti kalau gini apa artinya saya nggak boleh jualan gitu kan, masa dengan Hmm. kalau misalnya orang nggak mau ngasih NIK, nggak mau NPWP, terus saya nggak boleh jual. Saya bilang, siapa Hmm. bilang yang nggak boleh? Gitu. Boleh, Bapak tetap jualan, tapi Bapak harus bisa menghitung resiko gitu ya. Hitung resiko. Resikonya berapa sih gitu ya? Resikonya adalah kalau kita salah atau tidak membuka faktur pajak kan resikonya 1%. 1%, nanti Hmm. keterlambatan dan sebagainya. Jelas kurang dari 2% lah. Kurang dari 2%. Nah, Hmm. apa yang harus yang paling apa yang bisa dilakukan kalau terpaksa benar-benar terpaksa kita nggak bisa gitu ya, dan mungkin kita ini di posisi istilahnya perusahaan ini di posisi yang tidak punya daya tawar yang kuat gitu, mau nggak mau kan, wah ini sayang ya kalau saya nggak bisa jualan gimana gitu kan, padahal ini Hmm. sebenarnya customer ini bayarnya bagus gitu ya, nggak pernah ngemplang gitu ya, pokoknya customer yang bagus, tapi sayangnya nggak mau memberikan NPWP atau NIK gitu ya. Kalau saya Hmm. sarankan tetap aja jualan, tetapi kita harus bisa menghitung resiko. Resikonya tadi misalnya 1,5% misalnya, 1,5%. Hmm. Ya udah, tinggal oke, saya tetap jual, PPN tetap saya bayar, tapi bayarnya terpaksa harus digunggung. Padahal Hmm. sebenarnya tidak memenuhi syarat digunggung. Nah, nanti Hmm. kalau diperiksa, kan berarti karena tidak memenuhi syarat digunggung, kan akan kena 1% tadi kan. Nah, Hmm. caranya gimana? Ketika menjual, naikkan aja harganya, misalnya Hmm. 2% gitu ya. Hmm. Walaupun kita nggak perlu ngomong awas ya, kamu Hmm. kalau nggak mau ngasih NIK nanti harganya tak naikin, kau nggak usah ngomong. Hmm. Pokoknya diam-diam harga itu naikkan 2%. Saya pikir 2% terlalu inilah gitu ya. Hmm. Naikkan aja 2%. Hmm. Atau ya terserah mau 1% atau 2%. Intinya sedikit lebih mahal daripada yang mau memberikan NPWP. Hmm. Sehingga kalau suatu saat resiko ini benar-benar terjadi karena terpaksa harus melaporkan dengan faktur pajak digunggung, ya Hmm. sudah, kita itu punya cadangan gitu loh. Yang 2% tadi Benar. dibayar, itu selesai kan gitu. Jadi kita itu nggak perlu ribet, Hmm. nggak perlu tapi bagaimana kita menyikapi bahwa kalaupun memang terpaksa nanti itu kena sanksi, ya sudah uang itu dipakai apa ya istilahnya, sudah punya cadangan lah gitu. Kalau Hmm. resikonya tetap Hmm. resiko kalau memang kan digunggung itu harus end user, misalnya eceran Hmm. gitu ya, kayak mungkin kalau di supermarket ya kita beli, misalnya kita belanja di Alfamart, Indomaret, kita nggak mungkin ditanya NIK-nya berapa gitu ya, pasti nggak mungkin gitu ya. Hmm. Dan Hmm. Hmm. rata-rata misalnya kalau namanya eceran itu pasti belinya itu tunai gitu, nggak ada namanya kita ke Alfamart terus kredit 1 bulan, itu pasti nggak ada Ngutang. gitu ya. Biasanya Nggak jumlahnya ada Bu. juga nggak terlalu besar, nggak mungkin misalnya sekali Hmm. pembelian itu 500 juta, itu pasti nggak mungkin. Hmm. Hmm. Jadi biasanya Hmm. cirinya itu pasti itu ke pembeli akhir ya, pembeli Hmm. akhir, kemudian tunai, bisa seperti itu ya. Memang memang apa ya istilahnya itu, ya itu memang bisa diecer dan itu memungkinkan juga. Misalnya saya punya klien, dia punya kebetulan ini
katakanlah jualannya makanan gitu ya. Mm-mm. Maksudnya yang bisa kita makan entah itu snack, entah itu apa, kerupuk atau apa gitu ya, mungkin bakso dan Mm. sebagainya gitu. Produk-produk frozen gitu. Memang ada yang pabrik di samping dia menjual ke distributor, ke perusahaan itu dia punya outlet gitu di Mm. depannya pabrik sehingga masyarakat umum itu bisa langsung membeli. Misalnya beli itu Mm. tadi mungkin beli pupuk, beli ciki, beli apa itu bisa. Itu berarti masuk sebenarnya kan dia end user kan ininya. Mm. Tapi kalau kalau tidak memungkinkan dia dia bukan end user kan salah. Berarti kalau kalau melaporkan di Gunggung kan salah. Mm. Makanya ya itu tadi caranya ya kita harus bisa menyikapi gitu ya. Gimana caranya tetap bisa jualan tetapi kita juga tidak menanggung risiko yang terlalu besar. Ya itu tadi caranya naikkan aja harganya 1-2%. Mm. Oke, oke, oke. Kurang lebih seperti itu ya Kak Evrita ya. Ini saran yang menarik nih dari Bu Seti ya. Kalau teman-teman memang daripada nggak ajak jualan, ya resikonya juga repot, ya udah naikin aja 2% guys ya. Jadi kalau toh ke apa diperiksa oleh perpajakan ya Anda sudah punya dana untuk bayar kan kurang lebih seperti itu. Kurang lebih begitu ya Bu Seti ya, Bu Seti ya. Ya, betul. Oke, sip. Oke, teman-teman yang lain apalagi ada pertanyaan lagi? Kalau dari saya sih udah kelihatan enggak ada. Di Bu Seti ada kelihatan Bu, mungkin Bu. Karena Nggak kadang-kadang ada IG-nya ya. ini kok nggak ada ya Bu ya. Soalnya yang saya cari dua pertanyaan yang awal kok enggak ada tempat saya. Oke, 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 oke. Nah, Bu Seti, mungkin Bu Seti sebelum kita akhirin Bu, boleh enggak Bu kasih pesan-pesan Bu untuk teman-teman yang nonton sekarang Bu atau mungkin yang akan nonton di kemudian hari Bu terkait dengan perpajakan apa sih Bu yang perlu teman-teman note ya Bu, teman-teman Mas perhatikan terkait dengan perpajakan ke depan mungkin Bu. Ya, saya cuma mau berpesan bahwa cepat atau lambat ini era keterbukaan informasi, kemudian juga pajak ini datanya makin nyambung gitu. Jadi sudah bukan zamannya lagi misalnya oh omsetnya nanti dikurangi lah seperti itu karena cepat atau lambat. Yang jelas adalah lakukan tax planning yaitu tadi dengan kita itu harus tahu namanya bisnis kita tahu lah blueprint ke depan itu seperti apa yang paling efektif efisien itu seperti apa misalnya yaitu tadi kadang orang nggak paham ketika saking cintanya dengan 0,5% padahal keuntungannya cuma kecil dipikirnya oh saya 0,5% udah paling menguntungkan ketika dihitung wah ternyata nggak menguntungkan gitu ya terus kemudian rapikan gitu apapun apa yang kita omongkan itu harus sama dengan apa yang dicatat istilahnya ya jadi jangan Hmm, sampai ngomongnya A hmm, ternyata B gitu ya hmm, karena benar-benar data hmm, itu akan menang nanti katanya nanti akan di antara pemilik dengan perusahaan nanti akan disatukan di KPP macam-macam lah nanti kita lihat saja ya hmm, dan sebenarnya kemarin juga BKF pun kayaknya juga akan mengevaluasi sih cuman hasil evaluasinya nanti kayaknya kebetulan ini kayaknya Menteri Keuangannya masih mudah-mudahan masih Bu Sri ya tapi nggak tahu juga gitu ya hmm. akan Ya, ya. dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan, mungkin dengan mempertimbangkan nanti entah hasilnya seperti apa. Yang jelas memang BKF sudah mempersiapkan evaluasi ini, tetapi Hmm, finally nanti juga harus dipilih Menteri Keuangan. Ya mudah-mudahan hmm, apa yang diharapkan masyarakat masih diakomodir karena mungkin belum siap gitu ya mungkin masih struggle juga gitu setelah COVID ini kan hmm, sebenarnya belum pulih 100% lah masih ya sisa-sisa suffernya kemarin masih ada. hmm, hmm, hmm. Benar, benar, benar. Siap, siap, siap. Itu teman-teman ya, semoga pesan dari Bu Seti ya teman-teman ya, yang paling penting adalah segera ya Anda mempersiapkan untuk lapor pajak Anda semaksimal dan serial mungkin lah intinya seperti itu ya. Bu Seti mungkin kalau di lain kesempatan ada teman-teman yang menjapri di DM Instagram gitu apa berkenan ya Bu Seti ya untuk misalnya untuk mereply gitu Bu nanti Bu. Boleh, boleh, boleh. Boleh Cuman ya? kadang saya ya bacanya itu baca message-nya itu kadang cepat, kadang enggak. Karena kemarin pun saya baru nyadar tadi pagi itu ada teman-teman dari kantor pajak dari PMA itu
Japri Ya. kirim message itu sejak bulan September tanggal 27. Saya baru tahu baca, aduh sorry saya nggak baca message gitu, baru saya balas. Kan saya ditanya, jadi masih di Surabaya gitu. Saya sekarang di BM6. Waduh Pak, sorry saya nggak baca message setiap saat. Saya bilang gitu. Ya, sibuk soalnya Bu Siti ya, Bu Siti. Sibuk sekali Bu Siti ya. Oke, tapi teman-teman nanti kalau seandainya mungkin kalau pengen tahu lebih lanjut, teman-teman saya yakin dan percaya Bu Seti ini orang yang tepat untuk Anda belajar pajak ya, karena beliau juga sebagai senior saya juga ya di Ikatan Konsultan Pajak. Teman-teman nanti boleh follow ya akunnya Bu Seti, boleh juga follow di akunnya Arta Raya Consultant ya Bu ya, benar ya Bu ya? Betul. Oke ya, teman-teman boleh follow teman-teman ya. Nanti kalau seandainya ada mau tanya ke Bu Seti, silakan teman-teman boleh apa DM ya. Bu Seti memang nggak langsung dijawab teman-teman ya, tapi Bu Seti akan mencoba semaksimal mungkin tetap akan mereply pertanyaan teman-teman ya yang mungkin di DM, dan siapa tahu di kemudian hari bisa berkolaborasi juga dengan Bu Seti. Yuk silakan ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga hari bermanfaat. Bu Seti hari ini terima kasih banyak Bu sudah sharing dengan teman-teman dan ngobis ya Bu. Semoga acaranya Okta besok ke China 10 hari lancar semua ya Bu Seti ya. Next year harus ikut loh. Siap Bu Seti. Nanti kalau yang di organisasi sebelah kanan sudah selesai Bu, saya ke sebelah kiri nih Bu. Ini dapat PR nih dari teman-teman sebelah kanan nih Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Seti ya Bu. Template Bu buat besok ya. Makasih Bu. Ya, makasih Bu. Mari-mari.